Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning ya. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan dengan media apapun ya. Oke, dalam hitungan 5 semoga kalian subscribe channel ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semoga di subscribe gratis ya. Semoga bermanfaat karena channel ini akan senantiasa selalu update ya, mengupload video-video materi, terutama materi pelajaran matematika. Oke, nah ini kita membahas mengenai soal ya, soal PGSL, soal yang kedua mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Ini ada soal seperti ini nih. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik 4,3. Nah, ini kan judulnya udah ada nih, titik di luar lingkaran. Nah, titik di luar lingkaran ini kita pakai rumusnya berbeda ya dengan yang titik tepat pada lingkaran. Oke, tapi untuk soal ini ceritanya kita belum tahu judulnya nih. Judulnya kan tentang titik di luar lingkaran. Jadi kalau untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kita ngapain dulu? Kita cek titik dulu ya, cek titik ya, cek titik. Nah, titik apa yang kita cek? Tentunya titik yang 4,3. Kita cek 4,3. Caranya gimana ngeceknya? Ya substitusi ke persamaan lingkarannya aja ya. Jadi tinggal 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 20. Kita cek jadinya 16 tambah 9 sama dengan 20. Oh, ternyata 16 tambah 9 25. 25 itu lebih dari 2. Ternyata kalau lebih dari gimana? Masih ingat tentang kedudukan titik pada lingkaran? Kalau lebih dari dia tepat di luar lingkaran. Jadi titiknya di luar lingkaran. Gitu ya. Oke, jadi kenapa kita harus mengecek titik dulu untuk mengetahui dia titiknya tepat di luar lingkaran atau tepat pada lingkaran? Karena di sini menentukan rumus ya. Jadi kondisi ini di luar atau tepat pada lingkaran itu dia mempengaruhi atau menentukan rumus yang nanti akan kita pakai dalam mengerjakan soal ini. Gitu ya pemirsa ya. Jadi soalnya kalau misalkan dia mengenai tentang titik di luar lingkaran, kita pakai rumus yang apa? Oke. Untuk yang titik di luar lingkaran kita munculkan rumusnya. Slicky wheel. Asik. Ini rumusnya. Nah, kita gedein dikit. Seret. Tarik dikit. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ada dua cara metode, yakni ada cara pertama metode gradien atau biasa disebut metode diskriminan ya, diskriminan. Dan yang metode yang kedua garis polar. Untuk yang pertama dia metode gradien. Oke, kita pakai yang metode gradien. Jadi titiknya itu dia ada di luar lingkaran ya pemirsa ya. Oke, jadi gini ceritanya, ini ada titik, ada lingkaran. Nah, titiknya itu 4,3, dia ada di tepat pada di luar lingkaran. Nah, jadi persamaan garis singgung yang mungkin dapat dibuat itu ada berapa? Ada 2 tentunya. Ini sama satu lagi yang ini. Nah, gitu. Ini titiknya berapa? 4,3. Yang di sini 4,3. Nah, kita pakai cara yang metode pertama dulu. Metode apa tuh? Metode gradien atau nama lainnya metode diskriminan. Gitu ya pemirsa ya. Oke, nah ada 3 langkah. Pertama kita menentukan PGS-nya dulu. PGS-nya ini Y min Y1 sama dengan MX min X1. Apa itu X1 sama Y1? Ya tentunya titik yang di luar ini. Ini X1 sama Y1. X1 nya 4, Y1 nya 3. Jadi kita langkah pertama dulu ngapain? Nah, langkah pertama kita PGS-nya dulu. PGSL-nya kita tentuin. PGSL-nya rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini kan jadi apa? Y min Y1 nya berapa? Tadi kan dia 4,3 ya, berarti Y1 nya 3, M nya belum tahu, X min X1. Oh iya, X1 nya 4. Oke, X1 nya 4.
gitu. Jadi bisa kita tulis Y min 3 sama dengan ini MX min 4M, lalu min 3 nya pindah jadinya Y sama dengan MX min 4M plus 3 gitu ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita menentukan ini Y sama dengan MX min 4M plus 3, ini kan PGS nya, persamaan garis sinkron lingkarannya. Sebenarnya ini kita sudah hampir dapat nilai M nya gitu ya. Nilai M nya itu berapa? MX min 4M plus 3. Kalau kita udah dapat nilai M nya berarti kita udah selesai menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi kita nyari nilai M nya dulu. Untuk menentukan nilai M nya, langkah berikutnya ngapain? Substitusi nilai Y nya. Setelah itu pakai diskriminan sama dengan 0, nanti dapat M1 sama M2. Jadi kita langkah berikutnya substitusi nilai Y nya ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya yang mana? Persamaan lingkaran yang mana? Yang ya tadi di soal ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 ya. Nah ini kan Y kuadrat berarti X kuadrat ditambah, nah Y nya kita ganti dengan apa? Dengan MX min 4M plus 3 kuadrat sama dengan 20. Nah ya diapain? Kita kuadratin pemirsa, X kuadrat. Nah yang ini kan kuadrat, boleh nggak kita gini jabarin? Jadi kalau kuadrat itu kan double gitu ya, sama dengan 20. Ini kan kita tulis MX min 4M plus 3, ini MX min 4M plus 3. Nah ini kita coba gini, pelangi, seret. Oke, itu warna merah, sekarang warna biru, seret. Oke, yang warna hijau, seret gitu ya. Jadi kita kerjain satu-satu. Ini kan X kuadrat, nah ini plusnya, ini MX kali MX jadi M kuadrat X kuadrat. Terus yang merah ya, kita masih yang merah ya, MX kali MX, terus MX kali min 4M jadi min 4M kuadrat X, terus MX kali 3 jadi plus 3MX gitu ya. Terus apa lagi? Yang biru min 4M kali MX jadi min 4M kuadrat X, min 4M kali min 4M jadi plus 16M kuadrat, min 4M kali 3 min 12M. Terus 3 nih yang warna hijau sekarang, 3 kali MX plus 3MX, 3 kali min 4M min 12M, 3 kali 3 plus 9 sama dengan 20. Nah di sini kan ada X kuadrat nih, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Terus apa lagi? Ada X di sini, X di sini, X, ada lagi yang X, oh yang ini X. Jadi kita satuin nih yang X kuadrat sama X kuadrat. Biasa ya, ke contoh kayak gini, 3X kuadrat ditambah 5X kuadrat itu jadi berapa coba? Jadi 8 ya. Berarti bisa ditulis 3 ditambah 5X kuadrat atau 8X kuadrat kan gitu. Nah kita yang ini juga sama caranya, ini kan 1, ini M kuadrat, boleh nggak ditulis kayak gini, 1 plus M kuadrat X kuadrat gitu ya. Nah begitu pun yang ini, yang lain kita yang X juga yang sama, ini plus ya apa ya, di sini min 4M kuadrat terus plus 3M ya kan, terus min 4M kuadrat terus plus 3M baru X gitu ya. Dan sisanya kita tulis di sini 16M kuadrat, kita pakai kurung ya. Terus ini min 12M jadi min 24M. Terus ini ada lagi temennya nggak ada, tinggal plus 9, ini 9 kurang 20 jadi min 11 sama dengan 0 gitu ya. Oke lanjut, langkah berikutnya setelah kita substitusi ngapain? Karena menyinggung lingkaran maka diskriminannya 0. Oke, perhatikan di sini. Berarti diskriminannya 0 pemirsa. Diskriminan sama dengan 0. Langkah berikutnya. Diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ini B, ini A, itu C. Apa itu B, itu A, itu C? Apa itu? Ya. Kalau kalian perhatikan, A itu adalah yang nempel di X kuadrat. Terus B itu yang nempel di X. Terus C itu konstanta, dia nggak nempel di variabel ya. Konstanta itu nggak ada nempel di X, yang nggak ada X nya gitu ya.
Oke, jadi bisa kita tulis ya. Di sini kan, oh iya ini kan belum sederhana ya. Oke, kita coba kasih space dulu nih, space set, asik. Ini juga kita pindahin dikit. Nah, ini kan jadi berapa nih? Ini kan jadi 1 plus M kuadrat X kuadrat, ini plus berapa nih? Jadinya min 8 M kuadrat plus 6M ya. Sederhana ya yang atas ya. Plus ini 16 M kuadrat min 24 M min 11 sama dengan 0. Nah ini berarti A nya, ini B nya sama ya. Ini A nya, ini B nya, ini C nya. Kita masukkan sekarang. Berarti B kuadrat min 4AC. B nya tadi kan min 8M kuadrat ya. Min 8M kuadrat plus 6M ini kuadrat ya, karena B nya dikuadratin. Min 4AC, A nya 1 plus M kuadrat, C nya itu 16M kuadrat min 24M min 11 sama dengan 0 gitu ya. Kita tujuannya mau ngapain sih sebenarnya? Oke, panjang banget gitu ya. Sebenarnya kita tuh mau mencari nilai M nya doang ya. Ini untuk yang metode gradien dulu ya, kita cari ya. Sebenarnya tadi kita kalau udah dapat nilai M nya ya udah selesai, udah dapat nilai persamaan garis singgungnya udah dapat. Ini kita masih lanjut nih mencari nilai M nya. Oke, min 8M kuadrat plus 6M kuadrat. Oke, ini kan bentuk kuadrat ya. Kalau kalian begini tuh bisa pakai cara pelangi boleh. Sebenarnya ada cara, ya ini intermezzo sedikit. Kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada A plus B kuadrat, ini plus minus ya. Nanti ini hasilnya apa? Hasilnya A kuadrat min plus minus 2AB plus B kuadrat. Ibaratnya gini, ini kiri ya, ini kiri, ini kanan ya. Kiri kalau makanan dikuadratin, hasilnya gimana? Kiri dikuadratin, terus 2 kali kiri kali kanan. Jadi 2AB plus B kuadrat, gitu ya. Jadi kita ngerjainnya gimana? Ngerjainnya ya sama. Ibaratkan ini kiri, ini kanan. Kirinya dikuadratin 64M pangkat 4. Terus 2 kali kiri kali kanan, 2 kali min 8 min 16 min 16 kali 6 min 96 M kuadrat kali M kan M pangkat 3 plus 36M kuadrat. Kalau seandainya kalian bingung nih kayak gini dikuadratin manual aja ya, nggak apa-apa. Min 8M kuadrat plus 6M. Nah kalau dikuadratin kan double kayak gini, min 8M kuadrat plus 6M. Boleh kayak gitu ya, boleh. Set, kita sederhanain. Nah ini baru yang kiri. Nah yang kanan ini 4-nya kita masukin dulu. Nah jadi gini, jadi 4 kali 1 4 kali M jadi 4M kuadrat. Terus ini jadinya 16M kuadrat min 24M min 11 sama dengan 0. Nah kita lanjut lagi. Ini kan 4 plus 4M kuadrat ini pakai cara pelangi lagi. Seret gitu ya. Terus warna biru yang ini warna biru ya. Seret. Kita kerjain lagi pemirsa, kita kecilin dikit sedikit. Nah ini jadi berapa nih? Ini 64M pangkat 4 min 96M pangkat 3 plus 36M kuadrat. Ini min. Nah yang ini kita apa ya namanya ya, kita hasil yang ini nih, hasil perkalian ini kita kurungin dulu, kita jagain dulu. Asik ya, sama dengan jagain dulu. Kenapa? Karena nanti kadang nih nggak teliti nih siswa, ada nih yang nggak teliti, ini nggak pakai kurung, jadi min doang ditulis. Tapi kan kita kalau begini kan kita harus kerjain yang di dalam dulu, setelah itu baru kita kaliin min yang di luar gitu ya. Oke, yang merah dulu. 4 kali 16 jadi 64M pangkat 2 ya kan. 4 kali min 24 min 96M. 4 nih dikali min 11 jadi min 44. Terus yang ini 4M kuadrat min 16 4M kuadrat dikali 16 jadi plus 64 pangkat 4. Terus 4M kuadrat dikali min 24M jadi min 96M pangkat 3. Terus 4M kuadrat dikali min 11 jadi min 44M kuadrat gitu ya. Oke lanjut, kita sederhanain lagi. 64M pangkat 4 min 96M pangkat 3
plus 36M kuadrat. Nah ini minnya kita kalian ke dalam semuanya, min 64M kuadrat plus 96M plus 44, terus min 64M pangkat 4, ini jadi plus 96M pangkat 3, terus plus 44M kuadrat sama dengan 0. Nah kalau kalian teliti di sini lihat nih, ini 64M pangkat 4 nih, set sama sama ini nih, tapi minus ya, jadi habis. Terus ini yang pangkat 3, ini kan min 96M pangkat 3, ini kan shred sama ini kan, nah sama habis ya. Jadi apa? Jadi 36M pangkat 2. Nah ini, jadi kalau kita tandain nih, ini ya yang kuadrat ya, ini yang kuadrat. Nah kita kerjain dulu yang kuadrat, nanti baru yang ini. Asik. Oh warnanya macam-macam. Nah ini 36M kuadrat ditambah 44M kuadrat itu 80M kuadrat, lalu dikurangin 64M kuadrat jadi 16M kuadrat. Terus ini plus 96M, terus plus 44 sama dengan 0. Ini kebetulan bisa dibagi 4, jadi 4M kuadrat plus 24M plus 11 sama dengan 0. Langkah berikutnya gimana? Kita faktorin. Nah lanjut, kita faktorin ya. Berarti berapa nih faktornya? Berarti ini kalau kita lihat 4M kuadrat itu kemungkinan apa? Pasti 4M sama M atau 2M sama M. Kita coba-coba ya. Ini pakai pemfaktoran tapi coba-coba. Ada metode lain sih. Oke, kita pakai ini langsung aja. 2M kuadrat itu berarti 4M kuadrat itu 2M sama 2M. Terus 11 itu kemungkinan pasti cuma 1 ya. 11 kali 1 doang. Nggak mungkin ada perkalian yang lain. 11 kali 1. Berarti kita dapat sini plus, sini plus. Kenapa? Kalau di sini kan ini kan 2M. Di sini 22M. Ini jumlahnya 24M gitu ya. Nah, jadi kita dapat nilai M-nya min 11 per 2 sama satu lagi M-nya min setengah. Ini kita dapat nilai M-nya ada 2. Sret. Oke, tadi kan kita persamaan garis singgungnya berapa tadi? Y sama dengan MX min 4M plus 3. Ini persamaan garis singgung lingkarannya. Kan tujuannya gitu. PGSL itu rumusnya apa? Y sama dengan MX min 4M plus 3. Kita cuma nih mengganti nilai M-nya saja. Ya, berarti untuk M yang min 11 per 2 sama yang M-nya min setengah. M-nya yang min 11 per 2 berarti gimana tuh? Ya tinggal diganti aja nih nilai M-nya. Ya, nilai M-nya kita ganti. M-nya kita ganti. Oke, Y sama dengan M-nya diganti min 11 per 2X min 4 dikali min 11 per 2 plus 3. Oke, kita kali 2 semua ya. Jadi 2Y sama dengan min 11X. Ini kan min 4 kali min 11 plus 44. Per 2-nya karena dikali 2. Ya dikali 2 berarti hilang ya, tinggal plus 44. Ini plus 6. Kita pindahin ke kiri semua jadi 11x plus 2y. 44 tambah 6 50, pindah ke kiri jadi min 50 sama dengan 0. Ini yang M nya yang min 11 per 2. Untuk yang M nya yang min setengah berarti berapa tuh? Masukin aja y sama dengan min setengah x min 4 dikali min setengah plus 3. Lagi-lagi ini kita kaliin dulu 2 semua jadi 2y sama dengan min x plus 4 plus 6. Pindahin ke kiri semua jadi x plus 2y. 4 tambah 6 10, pindah ke kiri jadi min 10 sama dengan 0. Ini dia jawabannya, stikiwir gitu. 11x plus 2y min 10 gitu ya. Nah ini mungkin kita ganti warna dulu. Nah warnanya apa nih? Ada nggak usah deh. Udah itu aja ya, lanjut. Ini metode pertama udah dapet nih persamaan garis singgungnya. Sekarang kita pakai metode kedua. Apa itu? Pakai metode garis polar. Gitu, metode garis polar. Ingat tadi soalnya apa? PGSL lingkaran yang x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 20 melalui 4,3. Ini kan soalnya ya tadi ya 4,3.
Nah, untuk metode garis polar jadi gini, kita lihat caranya dulu. Seret. Langkah pertama ngapain? Langkah pertama menentukan persamaan garis polarnya dulu, PGP. PGP. Persamaan garis polar itu gimana sih? Dia pakai rumusnya itu sama dengan persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Oke, setelah itu, setelah menentukan persamaan garis polarnya, menentukan titik potong dengan cara substitusi. Ya kan, langkah berikutnya baru pakai mencari persamaan garisnya. Pakai rumus apa? Rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1. Oke, ini hapus dulu. Set. Sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, jadi substitusi. Nanti setelah substitusi dapat titik singgungnya. PGP, persamaan garis polar. Jadi langkah pertama menentukan persamaan garis polarnya dulu. Oke, buat bayangan biar kalian tahu apa itu garis polar. Oke, jadi gini ceritanya, ada lingkaran. Oke, warna hitam ya, coba. Seret. Ini lingkaran. Oke, ini ada titik di luar lingkaran nih. Titiknya ini. Nah, kita coba seret. Ini warna merah ya. Satu lagi, ini seret. Nah, di sini ini titiknya berapa? 4,3. Kalau kalian tahu persamaan garis polar itu yang apa sih? Nah, jadi persamaan garis ini itu kan dia menyinggung nih dua titik ini. Nah, dua titik ini itu dibuat garis. Nah, garis itu disebutnya garis polar. Seret. Itu garis polar. Ini garis polar. Garis polar. Nah, untuk persamaan garis polarnya sendiri ya, kita tulis nih PGP. PGP sebenarnya gampang. Persamaan garis polar itu gini. Dia modifikasi dari persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya kan ini nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20 ini, dia kita tulisnya gini aja. Jadi X kuadrat itu kita tulis X kali X ditambah Y kali Y sama dengan 20, gitu doang persamaan garis polar. Tapi di X1 ini Y1, X dikali X1 nya, nah X1 nya ini tentunya 4,3, jadi 4 plus Y kali 3 sama dengan 20. Nah, ini jadi kalau kita misalkan sederhanain lagi lah, jadinya 4X plus 3Y sama dengan 20. Oke, udah dapat persamaan garis polar? Sudah ya. Langkah berikutnya ngapain? Kalau kita lihat, langkah berikutnya itu menentukan titik potong garis polar. Nah, titik potong ya, menentukan titik potong. Dia pakai substitusi. Maksudnya titik potong itu yang ini nih. Waduh. Nah, titik potong tuh yang ini nih. Nah, ini kita cari nih dua nih. Titik potongnya nih. Ini sama ini titiknya koordinatnya berapa, berapa. Caranya gimana? Substitusi. Ya. Langkah berikutnya kita substitusi ke mana? Ke persamaan lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Jadi kita pilih yang kita substitusi X-nya atau Y-nya. Anggap aja misalkan kita pilih Y-nya ya. Kita substitusi nilai Y-nya. Berarti kalau substitusi nilai Y-nya, persamaan garis ini yang polarnya kita buat jadi Y-nya jomblo, Y-nya sendirian. Jadi gini maksudnya, jadi 3Y sama dengan 20 min 4X. Terus Y-nya berarti 3-nya pindah jadi 20 min 4X per 3. Oke, ini nilai Y-nya. Ini yang kita substitusi. Substitusi kemana? Substitusinya ke yang ke sini, gitu ya. Oke, kita tulis jadi X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti jadi 20 min 4X per 3. Ini dikuadratin ya, karena dikuadratin sama dengan 20. Oke, jadi berapa nih? Ini kan jadi X kuadrat ditambah, nah yang ini cara nguadratinnya, yang atas dikuadratin hasilnya berapa, yang bawah dikuadratin hasilnya berapa. Yang atas kalau kita kuadratin, hati-hati biasanya nih salah nih, terus langsung jawab kayak gini, 400 min 16X kuadrat. Ini salah ya, yang atas nih salah, bukan ini kalau dikuadratin gitu. Jadi cara ngajarnya gimana? Pakai cara pelangi boleh kalau dikuadratin.
Atau pakai cara yang tadi, yang pakai ini nih, set, yang A min B kuadrat, rumusnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Boleh pakai ini. Jadi A kuadrat berarti 400 min 2 ya, 2 kali ini ya, kali 20 kali 4. Berarti jadi berapa tuh? 20 kali 2 kali 20 40 kali 4 min 160, berarti min 160 X plus 16 X kuadrat. Kalau kalian bingung boleh pakai pelangi biasa ya. 20 min 4x, 20 min 4x, boleh kayak gitu ya. Oke, kita lanjut per, ya ini 3 nya dikuadratin 9 sama dengan 20. Oke, ini kita hapus aja nih biar nggak ganggu. Oke, waduh, salah. Oke, lanjut sini. Oke, kita sederhanain. Oke, jadi apa nih kalau disederhanain? Jadi x kuadrat ditambah ini kan, oh iya, boleh nggak nih kita kali 9 semua nih, seret kali 9, berarti ini x kuadrat kali 9 jadi 9x kuadrat. Nah yang atas tetap jadi 400 min 160 x plus 16x kuadrat sama dengan 180 ya. Oke, ini kan 9x kuadrat, ini 16x kuadrat dijumlahin jadi 25x kuadrat ya, 25x kuadrat. Terus ini min 160x. Oke, ini nolnya kurang bagus. Oke, nah ini 400, ini 180 pindah jadi berapa tuh? Jadi plus 220. Ini bisa nggak kita bagi 5 semua? Bisa, jadi 5x kuadrat min 32x plus 44, betul ya? Gitu. Nah, langkah berikutnya kita faktorin nih 5x kuadrat min 32x plus 44. Cara faktorinnya gimana? Oke, kan kalau kita lihat nih 5x kuadrat itu kan kemungkinannya pasti 5x sama x ya. Kalau 44 itu kemungkinannya bisa 1 kali 44 bisa, atau 2 kali 22 bisa ya. Anggap aja nih kita pakainya 22 sama 2 ya. Terus ini minus, ini minus ya. Coba aja nih kan min 22x, yang ini min 10x. Nah ini kan totalnya berapa nih yang ini? Totalnya jumlahnya berapa? Min 32x. Sama kan sama yang atas? Sama. Oke, kita hapus sedikit. Nah, hapus. Nah, lanjut. Kita dapat berarti nilai x nya berapa nih? X nya 22 per 5 sama x nya 2. Tadi kan nilai, jadi kita udah dapat nilai x nya, tinggal nyari nilai y nya. Nilai y nya tadi berapa nih? 20 min 4x per 3. Kita langsung cari nilai y nya. Y nya tadi berapa? 20 min 4 kali x. X nya 22 per 5 tadi per 3. Ini kita sederhanain jadi berapa? Ingat kalau ada pecahan dalam pecahan, ini kan 5 ya. Cara gampangnya gini. Kalian atas sama bawah kali 5. Kenapa begitu? Lihat penyebut pecahan yang pecahan kecil. Ini kan pecahan ya. Ada pecahan yang besar ya, atas bagi bawah. Nah, ada pecahan lagi kecil 22 per 5. Nah, penyebutnya ini 5. Biar enak kita kali 5. Atas sama bawahnya kali 5. Berarti kita bisa tulis kayak gini, y sama dengan 20 kali 5 100. Ini 4 kali 22 88 ya. Terus 5 nya kan kita coret ya kan. Terus dibagi 3 kali 5 15. Berarti y nya berapa nih? Ya 100 kali 88 12 per 15. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. Jadi berapa nih? Bagi 3 4, bagi 3 nih. Jadi titiknya kita dapat nih. Oke, kita batasin dulu. Kita dapat titiknya berapa? Y nya 4 per 5 ya. Hilang kalau. Berarti berapa koma berapa? 22 per 5,4 per 5. Oke, dapat nih titik yang masih titik singgungnya, titik potong. Mana kejauhan? Nah, kita dapat tadi 22 per 5 sama 4 per 5.
Oke, titik yang pertama udah dapat. Nanti kita head to head kan, duel sama ini, head to head. Ya, karena untuk mencari persamaan garis. Nah, ini titik yang kedua, X-nya 2 nih. Berarti kita pakai, berarti Y sama dengan 20 min 4X. X-nya 2 per 3. Berarti Y-nya 20 kurang 8 bagi 3. 20 kurang 8, 12 bagi 3, 4. Berarti titiknya kita dapat berapa, X, Y. X-nya 2, Y-nya 4 ya. Kalau set 2,4. Nah, titik yang satunya lagi kita dapat nih 2,4 gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita udah dapat nilai titiknya itu kan tadi 22 per 5,4 per 5 sama 2,4. Langkah berikutnya gimana? Kita head to head kan. Jadi tujuan kita mau ngapain sih? Tujuan kita kan mau mencari persamaan garis singgung lingkaran nih yang warna merah. Persamaan garis ini dia melalui dua titik, 22 per 5,4 per 5 dan 4,3. Serta satu garis singgung yang satunya lagi dia melalui 2,4 dan 4,3. Untuk mencari persamaan garisnya kita memerlukan apa? Tadi kan ini dia dan 4,3, 2,4 juga 4,3. Berarti kita head to head kan dengan 4,3 nih. 4,3, yang satu lagi 4,3 gitu. Nah, ini dia sebagai apa nih? X1, ini Y1 nya, ini X2, ini Y2, ini X1 juga, ini Y1, ini X2, ini Y. Kita tujuannya mau ngapain? Tujuannya mau mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu gimana? Pakai rumus persamaan garis. Coba masih ingat nggak yang awal-awal video tentang lingkaran ini? Materi tentang lingkaran mengenai materi pendukung ya. Jadi butuh rumus ini nih. Y min Y1 sama dengan per dulu ya, per Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1 per X2 min X1. Nah gitu, itu rumusnya ya. Ini kita copy, asik, copy, kita taruh sini gitu ya. Nah, ntar ada dua persamaan garis pasti ya. Nah, Y min Y1. Oke, rumus siapa? Y min Y1. Y min Y1 berarti Y dikurang Y1 nya berapa? 4 per 5. 14. Sebenarnya X1 Y1 nya bebas ya. Mau yang bawah, ini X1 Y1 atau ini X2 Y2 sama aja. Per, aduh, bengkok lagi pernya. Per gitu ya. Y2 nya 3 kurang 4 per 5 sama dengan X kurang X1, X kurang X1 nya 22 per 5 per X2 nya 4 kurang 22 per 5. Ingat ini pecahan dalam pecahan. Boleh nggak? Untuk menyederhanakan ini caranya gimana? Lihat penyebut di pecahan yang paling kecil. Ini kan 5 ya, 5. Boleh dong kita kali 5 semuanya, kali 5 ya kan. Yang ini juga dikali 5, yang ini kali 5, terus yang ini kali 5, semuanya kita kali 5. Jadi berapa nih? Jadi 5Y. Oke, pakai warna hitam. 5Y min 4 sama dengan 15 min 4 sama dengan 5X min 22 per 20 min 22 gitu ya. Oke, yang ini kan hasilnya berapa nih? 15 kurang 4 hasilnya 1. Yang ini hasilnya min 2. Nah, kita kali silang, min 2 nya kita kali ke sini, yang satunya kita kali ke sini. Jadi berapa tuh? Seret. Asik. Beli dong kita terus kayak ini ya. Min 2 itu dikali dengan 5Y min 4 sama dengan ini satunya dikali dengan 5X min 2. Kok 1? Ini 11 ya. 11 ya, 11 dikali 5X min 22. Oke, jadi berapa nih? Min 10Y plus 8 sama dengan 55X min berapa nih? 242 ya. Oke, kita pindahin kemana? Pindahin ke kanan semua. Jadinya berapa? 55X plus 10Y. Ini plus 8, pindah min 8, min 242 dikurang 8, min 250.
Jadinya bisa dibagi 5 semua, bisa. Jadi 11x plus 2y dibagi 5 ya, jadi min 50. Oke, ini baru yang pertama. Set. Yang kedua, yang bersama garis singgung yang kedua, kita masukkan lagi y kurang y1 nya berapa? 4 per y2 nya 3 kurang 4 sama dengan x kurang x1. X1 nya berapa? 2 per x2 nya itu 4 kurang 2 ya. Nah, ini kan jadinya berapa? Y kurang 4 ya. Jadi Y kurang 4. Ini 3 kurang 4 berapa? Min 1. Sama dengan ini X kurang 2. Ini per 2. Kita kali silang lagi pemirsa. Jadi berapa nih? Ini kan min 1 kali ini, 2 kali ini. Jadi berapa tuh? Jadinya 2Y min 8 sama dengan min X plus 2 ya kan, pindah kemana? Pindah ke kiri semua enak ya. Jadi X plus 2Y ini plus 2 pindah ke kiri jadi min 2, min 8 kurang 2 min 10 sama dengan 0. Terus apa lagi? Nah jadinya ya sudah, berarti X plus 2Y min 10. Kita dapat jawabannya. Mana lagi? Set yang tadi 11X plus 2Y min 50 sama satunya lagi X plus 2Y min 10 sama dengan 0 gitu. Oke, kira-kira sama nggak jawaban nama yang tadi, cara yang pertama, metode yang pertama? Mana tadi? Oke, oh ini nih, set, caranya sama. Jawabannya sama ya. X plus 11X plus 2Y min 50 sama dengan 0, X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Nah ini juga sama ya, jadi berapa nih? Set, sama ya, X plus 2Y min 10. Gitu aja, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ya, dibagikan ke teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.